Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ferry Kurnia Putra. Di sini kita akan kembali membahas tentang trigonometri analitik, namun dengan subbab yang berbeda. Di sini kita akan fokus pada rumus perkalian trigonometri. Untuk identitasnya sendiri, materi ini merupakan materi kelas 11 MIPA di Matematika Peminatan. Nah, subbab 3 pada KD 3.2.4.2. Sebelumnya mari kita pahami dulu apa sih rumus perkalian trigonometri itu. Rumus perkalian trigonometri merupakan rumus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan trigonometri dengan cara mengkonstruksi bentuk perkalian atau mengubah bentuk perkalian ke dalam bentuk penjumlahan trigonometri, di mana saat sudah berubah menjadi penjumlahan trigonometri, nilai sudut trigonometrinya harus telah diketahui atau merupakan sudut istimewa. Nah, setelah tahu definisi atau pengertian dari rumus perkalian trigonometri, mari kita pahami konsep dari rumus perkalian trigonometri. Untuk konsep rumus perkalian trigonometri, pertama kita harus mengetahui bentuk-bentuknya. Jadi jika kita misalkan terdapat A dan B sebagai sudut dalam trigonometri, maka rumus-rumus perkalian trigonometri secara garis besar dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama sin A dikali cos B, yang kedua cos A dikali sin B, yang ketiga cos A dikali cos B, dan yang keempat sin A dikali sin B. Jadi untuk mengingat 4 bentuk ini, kita ingat saja sin cos, cos sin, cos cos sin sin. Selang-seling, sin dulu, cos dulu, lalu cos cos dan sin sin dengan sudut yang sama, A di depan dan B di belakang. Oke, setelah tahu 4 bentuk ini, lalu gimana rumusnya, kok hanya bentuknya saja? Oke, untuk mengetahui rumus perkalian ini, kita harus menurunkan rumus yang telah kita ketahui atau kita pelajari sebelumnya, agar didapatkan atau ditemukan kembali rumus baru berupa rumus perkalian trigonometri ini. Ingat, penurunan rumus adalah suatu usaha memanfaatkan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya. Mari kita coba. Untuk bentuk yang pertama, kita harus mengingat kembali rumus yang sebelumnya telah kita pelajari. Nah, apa sih rumusnya? Rumus jumlah dan selisih dua sudut trigonometri. Ingat, ada 3 rumus dasar. Yang pertama, sin A plus minus B. Yang kedua, cos A plus minus B. Dan yang ketiga, tan A plus minus B. Dengan rumus sebagai berikut. Sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Silakan dicek bagi yang belum menonton. Oke, setelah mengingat kembali rumus ini, mari kita temukan kembali rumus perkalian trigonometri berikut. Untuk yang pertama, sin A cos B. Nah, di sini kita memanfaatkan sin A plus minus B. Kenapa gitu, Pak? Karena pada rumus sin A plus minus B terdapat perkalian sin A cos B yang diberi tanda merah. Oke, jadi kita pisahkan antara jumlah dan selisih menjadi 2 buah persamaan trigonometri. Berikutnya, agar terbentuk sin A cos B, maka kita harus mengeliminasi bagian ruas kiri yang berwarna hitam. Bagaimana jika plus dan min, unsur yang sama, akan dieliminasi, kita harus menjumlahkannya. Sehingga saat kita jumlahkan menghasilkan sin A ditambah B, ditambah sin A dikurangi B, sama dengan 2 kali sin A cos B. Sehingga sudah sedikit terlihat, tinggal memanfaatkan konsep aljabar. Sehingga diperoleh sin A cos B sama dengan 1/2 sin A plus B ditambah sin A min B. Oke,
Kita sudah mendapatkan rumusnya. Alangkah lebih baiknya apabila kita mengaplikasikannya pada sebuah contoh soal. Di sini sudah saya sediakan sebuah contoh soal. Find the value of 2 times sin 45 degrees times cos 0 degrees times cos 15 degrees times sin 30 degrees. Oke. Temukan nilai dari 2 dikali sin 45, dikali cos 0, dikali cos 15, dan dikali sin 30. Ingat, saat menjawab, kita lihat dulu, jangan serta-merta mengerjakan. Di sini kita menggunakan sin A cos B. Jadi, harus ada sin A cos B, dengan A adalah sebuah sudut dan B sebuah sudut lainnya. Tadi pada definisi sudah dijelaskan saat merubahnya ke dalam bentuk penjumlahan harus menghasilkan sudut istimewa atau sudut yang telah kita ketahui sebelumnya. Nah, dari soal ini, sudut yang belum kita ketahui adalah 15 derajat. Dari itu, pastinya antara A dan B adalah 15 derajat. Nah, kita cari sudut yang lain yang apabila dijumlahkan ataupun dikurangi, sudutnya adalah sudut istimewa. 15 tambah 0 bukan sudut istimewa. 15 tambah 30 sudut istimewa. Namun, 15 dikurangi 30 atau 30 dikurangi 15 bukan sudut istimewa. Sehingga, cos 15 derajat dapat kita pasangkan dengan sin 45 derajat. Untuk cos 0 dan sin 30, kita dapat langsung menuliskan nilainya berdasarkan sudut-sudut istimewa. Sehingga diperoleh sebagai berikut. 2 sin 45 derajat untuk cos 0 itu 1 dan sin 30 itu setengah. Kita operasikan secara aljabar 2 dikali 1 dikali setengah sama dengan 1. Jadi sebentuk sederhananya menjadi sin 45 dikali cos 15. Nah, bentuk ini sudah sesuai dengan bentuk rumus perkalian trigonometri pertama. Sehingga kita dapat dengan mudah mengaplikasikan rumus yang telah kita temukan kembali tadi. Oke. Sin 45 cos 15 itu sama dengan 2 sin 45 cos 0 cos 15 sin 30. Seperti pada soal. Jadi, soal itu dapat kita tuliskan kembali sebagai suatu rumus perkalian, yaitu setengah sin 45 ditambah 15 ditambah sin 45 dikurangi 15. Kita operasikan aljabar penjumlahan sudut. Jadinya 45 ditambah 15 60 derajat, 45 dikurangi 15 30 derajat. Lalu kita langsung substitusikan nilai sudut istimewanya. Sin 60 adalah akar 3/2 dan sin 30 adalah 1/2. Di sini kita bisa mendistribusikan sehingga dihasilkan sebuah kesimpulan. Nilai dari yang ditanyakan pada soal adalah 1/4 dikali akar 3 ditambah 1. Oke, mungkin itu untuk yang bentuk pertama. Kita lanjutkan pada bentuk yang kedua. Sama seperti bentuk pertama, kita harus tetap mengingat rumus jumlah dan selisih. Lalu, bentuk yang kedua adalah cos A sin B. Kita perhatikan untuk cos A sin B juga ada pada rumus jumlah dan selisih sinus, namun pada ruas kiri bagian ujung. Sehingga kita harus eliminasi bagian ruas kiri yang berwarna hitam, plus sin A cos B plus sin A cos B. Nah, agar tereliminasi, kita harus mengurangi persamaan pertama dengan persamaan kedua. Sehingga dihasilkan sin A plus B dikurangi sin A min B sama dengan cos A sin B ditambah cos A sin B. Atau dapat dituliskan 2 cos A sin B. Nah, dengan memanfaatkan operasi atau konsep aljabar, maka diperoleh cos A sin B sama dengan setengah sin A plus B dikurangi sin A min B. Seperti berikut. Oke, kita aplikasikan kembali pada sebuah contoh soal.
Di sini soalnya adalah jadikan A dan B sebagai sudut lancip. Sedemikian hingga nilai dari sin A plus B sama dengan setengah akar 2. Dan cos A sin B sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah nilai dari sin A plus B dikali sin A min B. Oke. Dari sini kita perhatikan yang diketahui adalah sin A plus B. Dan cos A dikali sin B. Bentuk ini adalah bentuk kedua dari perkalian trigonometri. Dan yang ditanyakan adalah perkalian sin A plus B. Sin A plus B-nya diketahui, sin A min B-nya belum diketahui. Jadi, untuk mengetahui sin A min B, kita langsung aplikasikan rumus kedua ini. Cos A sin B sama dengan setengah dikali sin A plus B dikurangi sin A min B. Lalu kita substitusikan berdasarkan yang telah diketahui pada soal. Menghasilkan 1 sama dengan setengah dikali setengah akar 2 dikurangi sin A min B. Kita operasikan aljabar biasa sehingga dihasilkan sin A min B sama dengan setengah akar 2 dikurangi 2. Lalu bagaimana? Kita lihat lagi pada soal yang ditanyakan adalah perkalian sin A plus B dikali sin A min B. Jadi sin A plus B-nya tadi setengah akar 2. Dan sin A min B-nya adalah setengah akar 2 min 2. Kita kalikan sehingga diperoleh nilai dari yang ditanyakan pada soal adalah setengah min akar 2. Oke, lanjut pada bentuk yang ketiga. Masih sama, kita harus tetap mengingat kembali jumlah dan selisih dua sudut trigonometri. Nah, di sini bentuk yang ketiga cos A dikali cos B. Sekarang kita lihat pada rumus jumlah dan selisih yang memuat cos A dikali cos B adalah rumus jumlah dan selisih cos. Jadi yang sekarang kita manfaatkan adalah rumus jumlah dan selisih cos. Di sini cos A dikali cos B ada pada ruas kiri di depan yang bersama-sama bernilai plus. Lalu bagian yang lain di ruas kiri ada sin A sin B dan sin A sin B. Agar tereliminasi, maka kita harus menjumlahkan kedua persamaan tersebut. Sehingga dihasilkan cos A plus B ditambah cos A min B sama dengan 2 cos A cos B. Nah, sama seperti tadi, dengan memanfaatkan operasi atau konsep aljabar, diperoleh atau ditemukan kembali rumus perkalian cos A cos B sama dengan setengah dikali cos A plus B ditambah cos A min B. Nah, dengan menggunakan rumus ini, kita dapat memanfaatkannya untuk menyelesaikan permasalahan terkait rumus perkalian cos A dikali cos B. Berikut adalah contoh soal. Find the value of 2 times cos 22.5 degrees times cos 67.5 degrees. Oke, tentukan nilai dari 2 dikali 22,5 dikali cos 67,5. Soal ini sederhana, kita tinggal mengaplikasikan, hanya saja nanti akan dikalikan 2. Nah, kita sepakati A yang akan kita gunakan adalah A yang besar. Jika A yang kecil bagaimana, Pak? Jika menggunakan yang kecil, maka diperbolehkan, hanya saja nanti nilai cos bagian depan akan bernilai positif dan cos di bagian belakang akan bernilai negatif. Namun, hasil akhir yang diperoleh akan sama saja. Oke. Sekarang kita sudah menggunakan rumus yang telah kita temukan tadi. Lalu kita operasikan aljabar. 2 dikali 1 per 2 nilainya adalah 1. Sehingga cos 67,5 ditambah 22,5 hasilnya adalah 90 derajat. Selisihnya adalah 45 derajat. Jadi dengan menggunakan sudut istimewa diperoleh cos 90 sama dengan 0, cos 45 sama dengan akar 2 per 2 atau setengah akar 2.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai dari 2 cos 22,5 dikali cos 67,5 adalah akar 2 per 2. Berikutnya, bentuk yang keempat. Nah, tetap kita harus mengingat kembali rumus jumlah dan selisih dua sudut. Bentuk yang ini adalah sin A sin B, jadi keduanya adalah sin. Yang kita gunakan, yang memuat sin kali sin adalah cos, yaitu jumlah dan selisih cos. Kalau kita perhatikan, sin A sin B ada di ruas kiri dengan tanda yang berbeda, min plus. Sehingga untuk mengeliminasi bagian ruas kiri yang lain, kita harus mengurangi kedua persamaan tersebut. Sehingga diperoleh cos A plus B dikurangi cos A min B sama dengan min 2 sin A sin B. Dengan memanfaatkan konsep dan operasi aljabar, diperoleh sin A dikali sin B sama dengan negatif 1 per 2 dikali cos A plus B dikurangi cos A min B. Oke, sekarang kita sudah menemukan kembali rumus yang keempat. Kita aplikasikan pada sebuah soal. Soalnya adalah find the value of sin 44 degrees times sin 14 degrees plus cos 29 degrees quadrats. Sehingga kita bisa langsung memanfaatkan rumus sin A dikali sin B. Gimana caranya? Kita ingat cos 29 dikali cos 29 itu sama dengan cos 29 kuadrat. Nah, selanjutnya sin 44 dikali sin 14. Kita menggunakan rumus sin. Cos 29 dikali cos 29 kita menggunakan rumus perkalian cos. Jadi kita memanfaatkan dua buah rumus, bentuk keempat dan bentuk ketiga. Oke, ini ada dua bentuk rumus, kita tinggal menyederhanakan dengan konsep aljabar, sehingga diperoleh min setengah cos 58 dikurangi cos 30 ditambah setengah dikali cos 58 ditambah cos 0. Pak, itu kok ada cos 58? Dia bukan sudut istimewa. Ya, dia bukan sudut istimewa. Sehingga jika kita lihat maksud dari soal yang diberikan, cos 58 akan tereliminasi apabila kita menyederhanakan bentuk yang telah kita peroleh ini dengan cara memanfaatkan operasi aljabar dari kedua bentuk yang bagian kanan dan bagian kiri. Oke, min setengah cos 58 ditambah setengah cos 58 akan tereliminasi. Sehingga kita tetap membiarkan atau tidak mencari nilai dari cos 58. Kita langsung mensubstitusikan nilai dari cos 30 dan cos 0. Di mana cos 30 adalah setengah akar 3 dan cos 0 adalah 1. Selanjutnya, karena kedua unsur ini sama-sama memiliki nilai setengah atau sama-sama dikalikan dengan setengah, nilai setengahnya kita keluarkan atau kita partisi. Jadi, bentuk lainnya adalah setengah dikali cos 58 ditambah 1 untuk yang ini, dikurangi cos 58 ditambah setengah akar 3. Ini memanfaatkan sifat-sifat dari perkalian dan penjumlahan aljabar. Berikutnya, sekarang kita lihat sudah bisa dieliminasi. Sehingga nilai akhirnya adalah setengah dikali 1 ditambah setengah akar 3. Jika kita ingin mendistribusikannya, dipersilakan, sehingga dihasilkan setengah ditambah akar 3 per 4. Itu untuk keempat bentuk perkalian trigonometri sin dan cos. Nah, konsep rumus perkalian tan gimana, Pak? Sebenarnya untuk konsep perkalian tan, kita tidak perlu mencari kembali. Kita tinggal memanfaatkan sin dan cos. Di mana tan X sama dengan sin X per cos X. Jika kita mau mengingat kembali, ini adalah identitas trigonometri untuk tan yang dihubungkan dengan sin dan cos. Berdasarkan rumus tersebut,
Mari kita temukan kembali rumus perkalian trigonometri untuk tan. Yang sebenarnya tidak perlu kita hafalkan, hanya saja menghafalkan identitas ini. Karena kita sudah tahu untuk sin dan cos rumusnya. Oke, sekarang jika ada tan A dikali tan B, dengan mengingat bahwa tan X sama dengan sin X per cos X, maka tan A tan B sama dengan sin A sin B per cos A cos B. Jadi kita memanfaatkan rumus perkalian sin A sin B dan cos A cos B. Langsung kita substitusikan rumusnya. Nah, kita eliminasi setengah. Jadi sama-sama dikalikan 2. Pembilang dikalikan 2 dan penyebut dikalikan 2. Sehingga rumus tan A tan B jika kita ingin memanfaatkannya diperoleh min cos A plus B min cos A min B per cos A plus B plus cos A min B. Oke, untuk ini kita juga dapat mengaplikasikannya pada sebuah soal. Di sini find the missing value to make the equation true. Temukan nilai yang kosong untuk membuat persamaan ini terpenuhi atau benar atau bernilai benar. Nah, jika kita lihat setengah dikali sesuatu sama dengan tan 67,5 dikali tan 22,5. Kita lihat untuk tan 67,5 dikali tan 22,5. Kenapa begitu, Pak? Karena yang paling komplit atau lengkap adalah ruas kanan. Ini adalah rumus tan A tan B yang tidak terlalu banyak digunakan karena tetap saja memanfaatkan sin A sin B dan cos A cos B. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk sudutnya 67,5 ditambah 22,5. Sehingga sederhananya diperoleh min cos 90 dikurangi cos 45 per cos 90 plus cos 45. Kita manfaatkan pengetahuan kita tentang nilai sudut istimewa pada trigonometri. Cos 90 sama dengan 1, cos 45 sama dengan setengah akar 2. Jadi, diperoleh 1 min setengah akar 2 per 1 plus setengah akar 2. Selanjutnya, agar lebih sederhana kita kalikan dengan unsur sekawannya untuk penyebut, yaitu 1 min setengah akar 2. Hasil operasi perkalian yang diperoleh adalah 1 min akar 2 ditambah setengah. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali min setengah akar 2 ditambah 1 dikali min setengah akar 2 sama dengan min setengah akar 2 ditambah min setengah akar 2. Hasilnya adalah min akar 2. Berikutnya, min setengah akar 2 dikali min setengah akar 2, hasilnya adalah plus 1 per 2. Untuk penyebutnya, kita tinggal menguadratkan bagian depan. 1 kuadrat adalah 1, setengah akar 2 kuadrat adalah setengah. Tandanya negatif, karena plus dikali min nilainya negatif. Oke, kita sederhanakan lagi. Diperoleh 2 akar 2 min 3 atau 2 akar 2 dikurangi 3. 1 dikurangi 1 per 2. Nilainya adalah 1 per 2. Dengan memanfaatkan konsep pembagian pecahan, maka pembilang dapat dikalikan dengan 2. Sehingga pembilangnya min 1 dikurangi 1 per 2 adalah min 3 per 2 ditambah dengan akar 2. Sehingga min 3 per 2 ditambah akar 2 dikalikan dengan 2 menghasilkan 2 akar 2 min 3. Jadi kesimpulannya adalah missing value yang ditanyakan sama dengan setengah dikalikan sesuatu yang menghasilkan 2 akar 2 min 3, yaitu 4 akar 2 min 6. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk share dan subscribe. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.